wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu 'ala zalika minasyakirin. Tidak ada kata yang paling indah yang pantas kita ucapkan yang keluar dari mulut kita kecuali dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu adalah kata yang paling indah. Sehingga dengan kata Alhamdulillah itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah bahwa pada siang hari ini kita bisa memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam Nabiullah wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin yang tidak digaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bergelar Habibullah putra Abdullah, buah hati Aminah, tak lain dan tak bukan adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca solawat kepada Nabi Muhammad supaya dapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa tinggalkan salat, tanda hidup sudah kualat, dalam kubur santapan ulat, di akhirat neraka menjilat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu barang siapa istri cemburu, kalau mati dimakan golek bulu. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi? Bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu
malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allah dan malaikatnya saja berselawat kepada Nabi, apalagi kita sebagai umatnya. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya salli wa sallim manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku manusia pujaanku Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi penuntun umat, Nabi pemberi syafaat, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah. Ketika semua Nabi dan Rasul itu dimintakan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satu pun yang bisa memberikan pertolongan itu. Besok di akhirat menghadap kita kepada Nabi Adam, Adam tolong kami Adam, berikan syafaatmu kepada kami. Apa kata Nabi Adam? Aku tidak bisa tolong kalian, aku saja dikeluarkan dari surga. Coba menghadap kepada Nabi Nuh, berbondong-bondong manusia itu menghadap kepada Nabi Nuh. Nuh tolong kami Nuh, berikan syafaatmu kepada kami. Apa kata Nabi Nuh? Aku tidak bisa tolong kalian, anakku saja durhaka kepada Allah, namanya Kan'an. Coba menghadap kepada Nabi Ibrahim, berbondong-bondong manusia itu menghadap kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim tolong kami Ibrahim, berikan syafaatmu kepada kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak bisa menolong kalian. Aku pernah melakukan kesalahan kepada Allah, aku pernah berbohong 2 kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba menghadap kepada Nabi Isa. Isa, mukjizatmu kan luar biasa. Kamu bisa menghidupkan orang yang sudah mati, kamu bisa menyembuhkan orang yang sudah sakit. Berikan syafaatmu kepada kami. Apa kata Nabi Isa? Aku tidak bisa tolong kalian. Coba menghadap kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ta'alu ya ummati, ta'alu ya ummati, sini wahai umatku. Dikasih kita semua syafaat, pertolongan, yang cinta dengan Nabi Muhammad, yang banyak membacakan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana ingin tumbuh rasa sayang dan cinta kalau kita belum saling kenal mengenal? Saya mohon maaf tadi agak terlambat sedikit, mungkin anak-anak lama menunggu saya, karena tadi pagi jam 8 mengisi
peringatan Isra dan Mi'raj di SD 02 Sungai Limau. Nama Jumadi, dah tahu ya, Jumadi. Dulu panjangnya tuh Jumadi, jujur, manis, disiplin. Tinggal di Benayah, Kecamatan Busako. Pekerjaan sebagai penyuluh agama di kantor urusan agama Kecamatan Busako. Status sudah menikah. Istri orang Sungai Apit. Istri juga mengajar di MTS Negeri 2 Siak. Anak satu perempuan. Sekarang usianya 3 tahun. Mungkin itu sekilas info tentang saya. Kata ibu tadi, mungkin Ustaz sekali ceramah di sini, betul. Tapi saya sudah sering juga ceramah di Kabupaten Siak. Di SMA 1 rata-rata insya Allah sudah pernah saya masuk. Mungkin itu sekilas info tentang saya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah. Mungkin saat ini beliau sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkatkan penyakitnya. Allah siapkan seperti sedia kala, sehingga nantinya bisa memberikan ilmu kepada kita semuanya di sekolah kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Kami hormati seluruh majelis guru SMP Negeri 2 Siak serta anak-anak ustaz. Insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tolong simakkan ceramah ini dengan cermatlah. Insyaallah nanti di akhir akan saya kasih duit. Ini sudah saya siapkan. Walaupun jangan ditengok dari duitnya, tapi tengok dari yang disampaikannya. Kalau kita bicara tentang masalah Isra wal Mi'raj, dari tahun ke tahun ceritanya itu aja, betul? Kalau kita melihat kisah Isra dan Mi'raj yang dibahas oleh ulama, yang dibahas oleh kiai, yang dibahas oleh dai, yang dibahas oleh mubalik, ya tentang berkisah masalah itu. Memang itulah kejadian Isra dan Mi'raj, tidak bisa lepas daripada itu. Isra itu kalau secara bahasa artinya jalan-jalan malam. Apa? Jadi kalau ada bapak-bapak guru kok malam-malam keluar, nak ke mana Pak? Nak Jadi Isra itu secara lughatan bahasa artinya jalan-jalan malam. Mi'raj secara bahasa itu artinya naik ke tempat yang lebih tinggi. Apa? Jadi kalau ada anak-anak SMP 2 Siak ini naik pohon kelapa, nak ke mana nak Mi'raj. Jadi Mi'raj itu secara bahasa artinya naik ke tempat yang lebih tinggi. Secara istilah, Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarak tempuhnya 1.500 kilo. Dulu tak ada pesawat, tak ada Honda, tak ada mobil. Dulu perjalanan dari kota Mekah sampai ke Palestina itu kalau naik unta berkisar 3 bulan lamanya. Oleh Nabi Muhammad SAW dijalankan oleh Allah hanya setengah detik saja sampai. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu iza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki, sekejap mata kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang menjalankan itu adalah Allah. Nabi Muhammad itu pasif, yang aktif adalah Allah. Mi'raj secara istilah itu artinya naik dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ke-7, sampai di langit ke-7 naik ke Sidratul Muntaha. Setelah Sidratul Muntaha naik ke Laulul Afdal. Setelah Laulul Afdal naik ke tempat yang lebih tinggi, namanya Mustawa, dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW hanya sepertiga malam saja.
Tetapi perlu kita ingat bahawa perjalanan Nabi Muhammad SAW merupakan buah kesabaran dari Nabi Muhammad SAW. Lebih semangatlah kerana saya tengok ada yang tak memperhatikan. Saya Bapak Ibu kalau ceramah di SD itu saya perhatikan anak-anak. Tapi kalau sudah SMP kan sudah besar. Saya sebelum bekerja di kantor KUA saya juga mengajar di SMP Negeri 1 Besaku. Lebih kurang 4 tahun di situ. Anak-anak sama seperti kalian. Lebih semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli